Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi rapot kurikulum Merdeka versi 1.3. Ya, di sini saya mencontohkan pada fase B, di mana kurang lebih untuk fase A juga sama caranya ya Bapak Ibu. Baik, di sini kita melihat ada 5 menu dari beranda, input bio, input capaian, input nilai, sampai dengan cetak raport. Untuk pertama kalinya, Bapak Ibu tolong mengisi data di input bio. Di input bio ini ada 2 submenu, yang pertama data sekolah dan yang kedua data murid. Yang pertama data sekolah, tolong Bapak Ibu di sini tuliskan nama kepala sekolah beserta NIP, hurufnya kapital, kemudian NIP-nya disertai dengan singkatan NIP ya Bapak Ibu, kemudian nama guru huruf kapital beserta gelarnya, kemudian di sini juga NIP-nya diketik. Jika ada guru yang belum memiliki NIP, boleh tuliskan di sini NUPTK. Jadi diganti saja di sini nanti NUPTK gitu Bapak Ibu ya, jika belum memiliki NIP. Kemudian pilih kelasnya, kelas 4 atau kelas 3. Sebutkan kelasnya. Sebutan kelas ini contohnya di sini Raden Intan atau lainnya, itu tergantung dari sekolah Ibu ya. Sebutan kelasnya apa. Kemudian di sini ada tanggal rapotnya. Secara default 15 Desember 2023. Baik Bapak Ibu, setelah mengisi klik beranda. Kemudian input data murid. Untuk input data murid di sini Bapak Ibu silakan mengisi dari nama, nisen, ISN ya, sampai dengan kehadiran, sakit, izin, alpanya, ditulis semuanya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengambil data dari Excel yang lain, tolong ketika copy paste lah secara as value ya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Bapak Ibu contohnya mau paste di sini ya, kemudian klik di sini paste dan as value di sini yang milik ini Bapak Ibu ya. Ini akan menghindari seandainya data yang Bapak Ibu copy itu ada yang berupa rumus atau memiliki format lainnya, agar tidak mengganggu proses input data. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ke beranda lagi. Di sini ada menu input capaian. Nah, di menu input capaian ini ada 3 submenu ya Bapak Ibu. Yang pertama daftar capaian. Daftar capaian ini adalah kumpulan dari CP elemen fase B ya, atau fase A pada rapot fase A. Di sini ini merupakan yang bisa digunakan untuk 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin mengedit atau menambahnya bisa tinggal ditambah saja di sini, atau ingin mengurangi atau membenarkan jika ada kata-kata yang kurang benar, ngetiknya di sini bisa diedit. Kemudian setelah kita tahu daftar capaiannya, Bapak Ibu, selanjutnya adalah memilih capaiannya. Untuk memilih capaian, Bapak Ibu lihat di sini ada tampilan daftar capaian yang harus dipilih Bapak Ibu, karena kalau jika tidak dipilih, maka nanti daftar deskripsi pada rapat tidak akan muncul. Contohnya di sini capaian untuk pendidikan Pancasila. Ini Bapak Ibu pilih di sini dengan mengklik pojok kanan bawah ya Bapak Ibu, dan di-drag ke atas. Di sini ada pilihan capaian. Daftar ini ada dari daftar capaian yang sebelumnya kita buka ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini tidak ada, Bapak Ibu yang menambahkan boleh di daftar capaian tadi, menu sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu pilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah di kelas yang memiliki nilai ya. Contohnya di sini mengenal karakter para perumus Pancasila. Kemudian di sini kita hitung lagi membedakan. Nah, ini catatannya di sini harus ada nilainya Bapak Ibu ya, dan harus diajarkan di sekolah, karena jika Bapak Ibu memilih di sini nggak ada nilainya, nanti akan mengganggu ini penghitungan nilai akhir.
Bapak Ibu lakukan ini semua untuk semua mapel ya, dilakukan semua, dipilih ya. Nah, sampai semua mapel Bapak Ibu ya. Kemudian klik beranda lagi. Selanjutnya input kegiatan eskul. Nah, untuk eskul ini kami menyediakan tiga nama eskul, di mana Bapak Ibu bisa mengubahnya namanya. Ini bisa diubah-ubah Bapak Ibu ya, dihapus atau diubah katanya. Kegiatannya juga bisa diganti, bisa ditambah Bapak Ibu di sini sesuai dengan kegiatan eskul. Selanjutnya, jika sudah mengisi kegiatan eskul, Bapak Ibu masuk ke input nilai dan P5. Nah, di sini ada daftar input nilai per mapel. Contohnya Bapak Ibu ingin mengisi nilai matematika, Bapak Ibu klik matematika. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ada capaian yang telah kita pilih tadi ya. Kemudian kita berdasarkan capaian ini, kita lihat materi menentukan hubungan antara satuan baku panjang. Ini nilainya berapa anak tersebut ketika Bapak Ibu mengadakan sumatifnya ya. Contohnya di sini nilainya 80. Kemudian pada sumatif mengenai mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah, contohnya dapat 75 nilainya. Selanjutnya Bapak Ibu input juga nilai STS-nya di sini. Contohnya nilai STS matematika yaitu 78 dan nilai SAS matematika 85 contohnya. Nah, ini Bapak Ibu inputkan di sini. Untuk nilai non-tes ini jika Bapak Ibu pernah mengadakan non-tes ya, selain tes ya. Jika pernah diisi, jika tidak pernah ya tidak diisi. Kemudian kembali lagi ya, input juga untuk mulok ya Bapak Ibu dan ekskul. Nah, untuk ekskul ini Bapak Ibu masukkan berdasarkan nilai kegiatannya. Di sini contohnya ada kegiatan sosial masyarakat, anak ini dapat nilai berapa, contohnya 85. Kemudian pelatihan kepemimpinan dapat 70, PBB dapat 80. Nah, nanti diisi dan sebelah kanan nanti ada deskripsinya berdasarkan nilai tertinggi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu tulis atau input catatan guru. Catatan guru di sini ada 2 kolom, baik dan kurang baik. Maksudnya ini merupakan kesimpulan tentang siswa kita, yang sudah baik apa, yang kurang baiknya apa. Bapak Ibu tulis sini. Kemudian nanti ada kesimpulannya secara otomatis. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa mencetak raport. Klik cetak raport. Untuk mencetak sampul, Bapak Ibu klik cetak sampul di sini. Pilih nama peserta didik yang akan kita cetak nama sampulnya. Ya. Kemudian klik cetak. Nah, di preview ini Bapak Ibu lihat tuh sudah sesuai belum, letaknya sudah rapi atau belum. Jika sudah, klik print yang ada sebelah kiri atas ini, print ya. Selanjutnya jika Bapak Ibu ingin mencetak biodata pun seperti itu, sama, cetak biodata ya, pilih nama siswanya, kemudian di print ya Bapak Ibu ya, di print. Ada 2 lembar Bapak Ibu ya untuk datanya, ada yang untuk fotonya juga ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu ingin mencetak isi raport, klik cetak isi raport. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu lihat dulu sudah sesuai apa belum dan klik cetak. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, dicetak, klik print kalau sudah. Ini ada 3 lembar Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk P5. Untuk P5 ini dapat diakses dari input nilai dan P5. Klik susun rapor P5. Nah, untuk rapor P5 ini ada 3 submenu, project dan dimensi, sub elemen, dan cetak rapor P5. Pada menu project dan dimensi, Bapak Ibu di sini ada 2 project ya, yang bisa Bapak Ibu masukkan projectnya. Dalam 1 semester ini melaksanakan berapa project. Contohnya Bapak Ibu melaksanakan 1 project, berarti
isi saja di sini. Jika 2 project maka dua-duanya diisi. Tolong jika hanya 1 project maka project yang kedua ini dihapus saja ya Bapak Ibu ya, dihapus saja agar tidak mengganggu penilaian. Selanjutnya Bapak Ibu pilih dimensinya, dimensi yang ingin Bapak Ibu yang masukkan di dalam project ini apa saja. Minimal di sini 2 dimensi ya Bapak Ibu ya, jadi tidak kurang dari 2 dimensi, maksimal 6 dimensi ya Bapak Ibu. Ini contohnya saya memilih dimensi ini, pihak mandiri, bergotong royong, berkebinekaan, benar kritis. Selanjutnya saya klik sub elemen. Nah ini karena kami hanya mengerjakan pada proyek 1, jadi klik aja di menu proyek 1 ya Bapak Ibu, input sub elemen. Selanjutnya di sini jika lihat ada kata-kata tidak terpilih, ini artinya belum rapi ya. Untuk merapikannya klik refresh, kemudian rapikan. Nah kalau sudah rapi seperti ini, Bapak Ibu bisa menginput sub elemennya. Caranya dari masing-masing dimensi, ini kan ada dimensi mandiri, gotong royong, berkebinekaan ya. Ini Bapak Ibu tentukan sub elemennya dengan cara klik saja, klik ini. Contohnya untuk dimensi mandiri saya memilih regulasi emosi, dan di sini akan otomatis penjelasannya keluar. Kemudian saya memilih lagi mengembangkan dan mengendalikan disiplin. Untuk sub elemen yang diisi di sini maksimal di aplikasi ini 5 dan minimal Bapak Ibu bisa memasukkan 2. Jika Bapak Ibu mengendaki 2 atau 3, maka yang nomor 4 dan 5 di delete saja. Nah seperti itu. Untuk lakukan seterusnya. Lakukan seterusnya sampai dengan dimensi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jika ini ingin dihapus, hapus saja. Kemudian klik beranda dan sekarang waktunya menginput nilainya, input assessment dan daftar hadir. Nah di sini Bapak Ibu kita akan menginput assessment dan daftar hadir. Namun seperti biasa untuk merapikannya klik refresh dan rapikan. Kalau sudah rapi seperti ini, maka yang muncul hanya dimensi dan sub elemen yang kita pilih tadi Bapak Ibu ya. Di sini ada isinya. Jika di sini ada yang kosong, itu artinya Bapak Ibu belum mengklik refresh dan rapikan ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong dipastikan bahwa di sini sub elemen yang jumlah dan nama sub elemen sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu input nilai dari asesmen per sub elemen. Nah, di sini contohnya namanya Febri. Nilai yang diinput di sini rentangnya 1 sampai dengan 4, minimal 1 sampai dengan maksimal 4. Nah, itu sudah ada pengertiannya. 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Di mana 1 maksudnya 1 di situ adalah bahwa anak tersebut ketercapaian asesmennya adalah mulai berkembang. Jika 2 sedang berkembang, jika 3 berkembang sesuai harapan, jika 4 sangat berkembang. Nah, itu maksud dari nilai 1 dengan sampai 4 ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk menginputnya. Tolong input nilai di sini ya, 1 sampai 4 Bapak Ibu ya, rentangnya sampai terakhir. Dan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menentukan sub elemen di sini, ini harus diisi nilainya. Karena di sini sudah tentukan sub elemen, di sini belum ada nilainya, itu nanti akan menyebabkan rapotnya kosong, ada yang kosong Bapak Ibu ya. 4, 3, 2, isi sampai dengan selesai. Dan di sini Bapak Ibu juga tolong isikan juga kehadiran murid tersebut pada proyek pertama. Sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali, alfanya berapa kali, tolong di input di sini Bapak Ibu ya. Pada proyek pertama. Jika nanti ada 2 proyek, maka tulis juga sakit izin alfanya di proyek kedua. Bapak Ibu setelah ini terakhir kita mencetak rapot. Nah, klik cetak rapot P5, kemudian klik cetak rapot P5. Nah, di sini Bapak Ibu pertama kali biasanya melihat kok di sini ada 2 proyek gitu ya. Kok banyak sekali padahal ini nggak saya pilih. Nah, ini artinya belum rapi. Caranya merapikan yaitu dengan klik refresh. Nah, klik refresh, kemudian klik
rapikan. Nah, tunggu. Nanti akan rapi ya Bapak Ibu. Kolom-kolom, tabel-tabel yang tidak diperlukan akan menghilang secara otomatis. Dan kita melihat bahwa nilainya di sini sudah ada. Kalau kita menjumpai seperti ini Bapak Ibu, di sini ada nilainya, tetapi tidak ada deskripsinya. Ini maksudnya kenapa kok bisa di sini nih? Nah, ini pasti ada tabel yang kita isi, tapi tidak ada deskripsi subelemennya. Nah, kita telusuri Bapak Ibu. Di sini ada tabel mana, pada dimensi apa? Ternyata di sini pada dimensi bernalar kritis ya Bapak Ibu. Ini ya bernalar kritis ya Bapak Ibu. Jadi kita pertama kita telusuri dari nilai bernalar kritis dulu Bapak Ibu ya. Pasti ada yang kosong itu. Kita ke beranda, subelemen, input assessment, kita lihat di sini bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini katanya sudah ini semua, kok ada yang kosong. Nah, ini berarti kita refresh sekali, refresh aja, refresh. Nah, kita refresh aja. Kemudian kita lihat yang bernalar kritis, Nah, ternyata di sini kelihatan Bapak Ibu ya, ada nilainya tetapi tidak ada subelemen yang dipilih. Nah, ini yang menjadi masalah. Kita delete ya Bapak Ibu ya, nilainya. Yang tidak ada subelemennya tapi ada nilai tadi ya, kita delete nilainya. Nah, kita delete nilainya. Kalau sudah kita delete, kita rapikan lagi, rapikan. Nah, kemudian kita kembali ke beranda, kita lihat cetak rapot, kemudian kita lakukan refresh dan rapikan ya. Kalau sudah seperti ini, maka rapot kita akan rapi ya Bapak Ibu ya, akan rapi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mencetaknya Bapak Ibu. Nah, mencetaknya. Sebelum mencetak kita pastikan dulu apakah sudah pas kanan kiri atas bawahnya, ada yang terpotong atau tidak. Jika ada yang terpotong, maka Bapak Ibu dapat mengaturnya dengan klik show margin ya, ini ya. Show margin, kemudian Bapak Ibu geser-geser ini atas bawahnya, mana yang ukuran kira-kira Bapak Ibu paling pas ya. Kemudian kalau sudah di print, klik print. Dilihat dulu yang lain juga, dilihat dulu yang lainnya sudah pas juga apa belum, sampai pas, betul-betul pas semuanya. Kalau jika sudah pas, klik print Bapak Ibu ya. Kemudian untuk rapot P5 mungkin demikian ya. Jika Bapak Ibu mengambil 2 project maka harus diketik, jika tidak 2 project maka ini harus dikosongkan ya Bapak Ibu ya, agar tidak mengganggu proses pembuatan rapot P5. Bapak Ibu, demikian penjelasan singkat dari cara penggunaan rapot P5 dan intrakurikuler kurikulum merdeka. Jika Bapak Ibu ingin kembali, klik kembali ke rapot intrakurikuler di sini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan lagi boleh ya ditanyakan. Mudah-mudahan dengan ini sudah lumayan paham ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.